kajian fikih pada malam hari ini seperti biasanya akan disampaikan langsung oleh Kiai Faisal. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ada bangkalan kan yang kita beli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dumateng para sedherek para anggota jamiyah, ketua dan seluruh anggotanya dan seluruh jamaahnya yang saya hormati, yang saya hargai, saya muliakan. Pertama, kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maringi kesehatan, kewarasan, panjang umur dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi mawon kula panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat oleh lakoni ibadah, sabar oleh menerima musibah. Sholawat lan salam kula sampaikan dumateng junjungan Nabi kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula sampaikan dumateng para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mugi-mugi mawon kula panjenengan sami termasuk golonganipun umat Kanjeng Nabi ingkang asal syafaatipun fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sedherek ingkang kula muliakan, monggo sambil santai, sambil jabur rokok tapi diisi karo ngaos, kira-kira wonten manfaate. Kula lanjut pengaosan dinten iki pun gantos faslun, yaiku faslun fi mujibil husli. Jadi yang akan diterangkan pada malam hari ini adalah pasal tentang wajibnya mandi. Dalam kalimat al-huslu itu kita sering kadang digawe bingung bagi para santri, huslu apa ghuslu, cara membacanya. Ada yang membaca huslu, ada yang membaca ghuslu. Ada ulama yang membedakan, kalau huslu itu mandi atau sayalanul ma'i ila jami'il badan, yaitu mandi. Kalau ghuslu itu adalah membasuh, tapi kalau huslu itu mandi. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Kalau kita mengaji kitab fikih, kita selalu diawali dengan suatu kalimat lughatan wa syar'an, karena memang harus paham tentang itu. Kalau enggak, kita akan salah memahami. Makanya dulu ada orang yang mengatakan, saya sudah berdoa, berarti saya sudah sholat. Kan sholat artinya berdoa. Betul,
tapi itu lughatan menurut bahasa. Kalau menurut syara beda, harus ada takbir, ada salam. Lah ghuslu kalau menurut lughatan, menurut bahasa itu mengalirnya air terhadap sesuatu, tidak harus kepada badan. Miline banyu ning lemah yang mau ghuslu cara bahasa sih. Mengalirnya air ning pakaiannya ghuslu secara bahasa. Mengalirnya air ke badan tanpa niat pun namanya ghuslu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i, secara syar'an, yaitu mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Jadi kalau kita ditanya bedanya apa mandi besar dengan mandi biasa yang menghilangkan keringat, kan sama-sama namanya mandi, betul. Tapi kalau mandi yang menghilangkan keringat itu nggak niat mandinya, itu artinya mandi juga, ya mandi juga, tapi mandi menurut bahasa. Karena kalau mandi yang menurut syar'i harus ada niat, baru makanya ada kalimat biniyatin makhsusatin, niat yang tertentu, karena memang tergantung mandinya apa, maka niatnya pun pastinya berbeda. Nanti bila mana ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di belakang setelah nanti pengajian. Sekalipun mandinya itu adalah mandi yang sunnah, seperti orang yang mau Jumatan, orang yang mau sholat Idul Fitri, orang yang mau sholat Idul Adha, itu disunahkan mandi, tapi harus dengan niat, walaupun mandinya hukumnya sunnah. Kalau nggak diniati ya mandi biasa, nggak dapat pahala karena bukan tergolong ibadah. Masuk materi ini Fathul Qorib. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, perkara yang mewajibkan mandi jumlahnya seluruh ada 6. Salasatun minha tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini. Ini saya bacakan dulu, nanti biar penjabaran setelah ini. Yang 6 nanti dibagi 2, yang 3 ini istirak bainar rijal wan nisa. Wong lanang ya wajib adus, wong wadon ya wajib adus, iksin telu. Yang 3-nya lagi khusus untuk perempuan yang wajib mandi, laki-laki tidak, karena nggak bisa melakukan. Dari yang 6, yang pertama, perkara yang wajib mandi baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama iltiqaul khitanaini, pertemuannya persunatan loro. Iki bahasa halus. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayaba hasyafata dzakari minhu aw qadraha min maqtuiha fi farjin. Saya bacakan dulu, diartikan biar kita nanti bisa dipikirkan. Takbir dengan iltiqo, pertemuan persunatan laki-laki dan perempuan tadi, dengan memasukkannya orang yang hidup yang jelas laki-lakinya, kemudian memasukkannya hasafahnya zakar kepada farji. Wa yasir al-adam al-mulaju fihi juruban bi ilaji madzukira, maka orang yang dimasukinya pun hukumnya wajib mandi, sama tergolong orang yang junub. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi, adapun mayit itu tidak diulang mandinya. Nah, ini akan saya bahas. Kalimat di sini tashtariku fihar rijal wan nisa,
pemahaman rijal yaitu laki-laki adalah zukur, pemahaman nisa itu adalah perempuan yaitu al-inas. Karena dalam hal pertemuan persunatan tidak harus khusus orang yang sudah balik, tidak, atau perempuan yang sudah balik, tidak. Jika kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, artinya bertemu di sini pada hakikatnya adalah memasukkan kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, sekalipun laki-laki dan si perempuan tadi masih tergolong anak-anak, dalam artian belum tergolong masih balik, tetap ada kewajiban mandi. Cuma kewajiban mandinya itu nanti setelah ia balik, walaupun disunahkan mandi secepatnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang junub mandi itu kan karena ingin melakukan kewajiban. Sampean duwe junub mau mandi kan karena mau sholat, mau melakukan suatu kewajiban. Anak kecil belum ada kewajiban sholat, untuk apa mandi? Kan begitu istilah akalnya. Makanya ada kewajiban mandi itu bagi anak-anak yang melakukan persetubuhan sobi dan sobiyah, itu kewajibannya ba'dal bulugh, yaitu setelah balik, walaupun tetap disunahkan melakukan mandi walaupun belum balik. Cuma andai kata dia nggak mandi nggak dosa, karena nanti wajibnya setelah dia balik. Karena untuk iltiqaul khitanaini ini tidak harus laki-laki yang sudah balik, perempuan yang sudah balik, masih anak-anak pun bisa. Nah, ini berbeda dengan inzalul mani. Kalau mengeluarkan sperma hanya orang yang sudah balik, anak-anak nggak mungkin mati. Anak kecil bisa terjadi mati, dimandikan. Orang dewasa sama. Lah, kalimat intiqaul khitana ini yang bikin kita bingung di dalam hukum sini. Para ulama itu menggunakan kalimat intiqaul khitana ini karena mengikuti hadis Nabi, bahasanya itu. Karena kata Nabi begini, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kata Nabi seperti itu. Apabila ada pertemuan dua persunatan, maka wajib mandi. Tapi dalam hal ini perlu kita pahami secara mendetail. Nabi itu kalimat seperti ini bukan berarti asal ketemu kelamin laki-laki nempel dengan kelamin perempuan tanpa masuk lalu wajib mandi, enggak begitu. Ini memahaminya bukan sepintas kita dengan kalimat seperti ini lalu kita telan, enggak. Para ulama memberikan penjelasan, kita belak-belakan baik. Wong lanang kan zakare anak hasafah. Hasafah itu bagian yang paling licin lah, sing lunyu, sing kilong-kilong paling ngarep. Patokannya itu pada hasafah. Kalau hasafahnya ini bisa masuk, semuanya masuk, baru wajib mandi. Tapi kalau hanya sekedar iltiqaul khitanain, sekedar nempel tanpa masuk, itu belum ada kewajiban mandi. Karena melihat kalimat yang seperti ini nanti seolah-olah kita akan memahaminya asal nempel wajib mandi. Ternyata tidak. Jadi patokannya adalah kita hasafah yang kita punyai yang seperti helm itu
itu bisa masuk ke bagian kelamin perempuan, yang mana masuknya kedalamannya minimalnya sampai wajibnya wong wadon tempat itu kudu dibasuh ketika cewek. Angel nggak barakan nih. Lah, asli kalimat khitan kan sebenarnya kan cuma persunatan, makanya kita perlu dijabarkan seperti itu. Lah, wa illam yanzil, sekalipun punya kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan lalu tidak sampai mengeluarkan sperma, tetap wajib mandi. Loh, gimana nanti dengan hadis yang ada hadis innal ma'a minal ma'i? Ini sekilas kita dipahami, nanti bentrok. Coba sampai pahami kalimat ini. Ada hadis kalimatnya innal ma'a minal ma'i. Sekilas artinya sesungguhnya air dari air. Maksudnya kewajiban mandi disebabkan keluarnya sperma. Ini hadis. Lalu bagaimana dengan keterangan yang pertama tadi? Orang yang bersetubuh yang memasukkan kelaminnya tidak sampai mengeluarkan sperma, kenapa wajib mandi? Padahal hadis yang lain wajibnya mandi disebabkan karena keluarnya sperma. Apakah bentrok? Bentrok hadis kelihatannya. Maka ada ulama yang mengartikan hadis innal ma'a minal ma'i itu hadis yang sudah mansukhoh. Paham mansukhoh? Dihapus hukumnya, sudah nggak berjalan, tertutup dengan hadis yang tadi. Ulama satu mengatakan itu. Yang kedua, ada ulama yang mengartikan bahwa hadis innal ma'a minal ma'i, bahwa sesungguhnya wajibnya mandi itu disebabkan keluarnya sperma, arahnya kepada orang yang bermimpi, syahwatnya tinggi sampai bangun. Setelah bangun ternyata nggak basah, nggak wajib mandi. Wajibnya mandi kalau kamu keluar sperma. Ulama dia mengartikan seperti itu. Kalau kamu nggak keluar, kamu hanya sebatas mimpi, maka tidak ada kewajiban mandi. Kalau kamu kelihatan basah, wajib mandi. Walaupun orang yang murahek, orang yang mendekati balik lalu bermimpi yang dengan syahwat sampai bangun, setelah bangun ternyata ditiliki barangnya nggak basah, tidak kewajiban mandi, tapi si anak itu sudah bisa dihukumi balik dan sholatnya pun diterima dan tergolong menggugurkan kewajiban. Tidak wajib mandi tapi sudah terhukumi balik. Oke. Saya lanjut. Tadi ada kalimat biilajin. Ini kalau istilah bahasa sorof ada aulaja karwalaja ya. Memasukkan dan masuk beda. Kalau memasukkan itu berarti kita memasukkan, kalau masuk berarti bisa masuk sendiri. Pengertian kalimat ilaj dalam bahasa di sini adalah ad-dukhul walau bila qasdin walau halatan naumi. Artinya kelamin laki-laki masuk kepada kelamin perempuan walaupun tanpa disengaja sampean masuk, judulnya asal hasafae bisa ambles, wajib mandi. Tapi nggak sengaja, tetap. Jangankan nggak sengaja, kamu tidur ngelorok telanjang kabeh, akhirnya mengkurep ngibani rapine, karo ngimpi nganjing, wajib adu serta
walaupun tanpa sengaja. Iki wala farqa fil mulaj baina ayyakun adamian walau ghaira mumayyizin aw bahimah kaqirdin. Orang yang dimasuki zakar laki-laki tidak harus orang yang balik dengan orang yang balik, bahkan dengan anak kecil yang belum tamyiz, belum pinter pun tetap kena kewajiban mandi. Bahkan dengan hayawan sekalipun, wong karo ketek, wong karo kebo, wong karo sapi main, wongnya wajib adus tetap. Oke, dibalik sekian sama untuk manusianya tetap kewajiban mandi. Wala farqa fil mulij baina ayyakun adam, untuk orang yang memasukkan tidak ada perbedaan baik itu adami walaupun terhadap bahimah. Oke. Kaqalu hayyin wadihin ma law istadkhalat imra'atun hashafatal mayyiti fi farjiha. Ini aneh mungkin atau tidak kira-kira dalam penyataan. Seandainya ada seorang perempuan ini berusaha memasukkan hasafanya mayit, oh berarti mayit itu kan mati tapi barangnya urip aneh tah. Wong lanang wis mati tapi barangnya nyengkal kayak tunggak. Salam perpisahan wadone kasih ngaji ngaken akhirnya. Ma'ana dzalika yujibul ghusla 'alaiha, bagi si perempuan wajib adus, tapi bagi si mayit andai kata sudah dimandikan tidak perlu mengulang. Si mayit dianggap lolos selesai, gak perlu mengulang mandinya. Bagaimana andai kata istilah sekarang dengan istilah kondom, bahkan dibungkus, milik laki-lakinya dibungkus. Kalau bahasa kitab tuh bukan dengan kondom, bahasa dengan gombal lah istilahnya. Berarti kulitnya si zakar ini nggak menyentuh terhadap kulitnya kelamin perempuan karena terhalang oleh kondom. Apa ya tetap wajib mandi? Sama, hukumnya tetap wajib mandi. Wa syamala ma dzakaru ma law kana adzakaru asalla aw ghara muntashirin aw kana ali khirqatun walau ghalidatan. Iki gambarannya. Ini termasuk mencakup tetap wajib mandi sekalipun zakarnya wong lanang tidak bisa hidup dalam keadaan lumpuh, peluh. Wis bahasa nenek. Bahasa Arabnya ghairu muntasir, orang bisa urip. Lagi anamane aukana alaihi firqatun, atau dibebet karo gombal. Zaman kuno itu kebahasannya kue. Tapi kalau sekarang kan istilahnya Pak kondom ya, yang harus modern orang. Masa Pak udah gombal. Yang apa temen nah? Aukana mubanan bihaitsu yusama, atau potong, dipotong selama masih itu namanya zakar, masih terhukumi wajib mandi. Wong wadon nemu zakar disaki aja umpah danjingaken wajib adus wong wadone. Wong lanang tak ora yang sujul. Arane mubanan, barang sing wis dipagas. Wadone wajib adus. Lanange ora, yang lanange tawar diweruh barang disaki. Jadi walaupun terbungkus dengan kondom, berhubungan intim asal yang penting hasafah itu masuk, tidak harus segelondong dakane wong lanang ambles kabeh, ora kudu patokane hasafah. Itu yang paling depan sing kaya helm. Patokan itu. Bukan yang namanya wajib mandi itu harus semuanya sabongkot-bongkote, saoyot-oyote, ora. Asal pucukane belas kabeh ya wis wajib adus. Akaluhu fi farjin, karena tadi yang namanya
idkhalul zakar atau memasukkan zakarnya laki-laki fi farjin, yang kita pahami selama ini farjin itu kan cuma kubul. Lalu bagaimana andai kata masuknya di jalan belakang, dubur istilahnya? Makanya diterangkan di dalam kitab Al-Baijuri, kalimat fi farjin ai kubulin au duburin. Baik zakarnya laki-laki masuknya ke kubul kelamin perempuan atau masuknya ke dubur, sama hukumnya wajib mandi. Bahkan lebih parah lagi andai kata barang lanang dawa masuk nih dubure dheweke, ya tetap sama hukumnya wajib mandi. Cuma bedanya tidak ada hukum had kalau masuknya di milik sendiri, lucu. Lah, masalah lagi satu nih. Walau ghayyaba hasyafatahu fi syafraiha, lamun anak wong lanang ngamblesaken hasyafae ning lambe lorone wong wadon. Kangkana tawila ini kaya umpamanya lambe lorone wong wadon ki dawa. Lam yajib al-ghusl, maka hukumnya tidak wajib mandi. Coba bayangkan, harus nempel loh. Dakane wong wadone kah lambe sore dawa kayak jengger ayam sing tua. Berarti kalau lamun sampai manjing mono kan otomatis harus beli atau kayak amblas, tapi dia sampai ke dalam itu kan masih ninjaba karena dawannya lambe, belum sampai ke bagian yang wajib dibasuh ketika cebok, maka tidak ada kewajiban mandi. Maka harus yang mewajibkan mandi pada hakikatnya adalah masuk ke dalam sampai ke batas di mana si perempuan tersebut wajib membasuh ketika bersuci. Itu patokannya. Nah, sampai di sini sebelum saya melanjutkan atau mungkin secukupnya, saya kasih waktu seluas-luasnya. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, baik materi yang saya sampaikan tadi atau di luar materi, atau mungkin langsung mantakon nahu ya mangga din, bebas lah. Maka saya kasih waktu, saya tidak perlu memberikan materi yang panjang lebar, tapi nanti nggak respon, yang penting respon dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kula badhe tanglet. Hukum puasa niku, hukum puasa bulan Ramadan niku hukumnya wajib ya. Oke. Bagus anak nih. Firman Gusti Allah ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini puasa kita boleh buka ya, kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Nah, tapi dengan syarat kita setelah berpuasa kita harus dikodok ya. Kita dikodok di hari-hari sesudah puasa. Nah, yang saya tanyakan itu Pak Kiai, kalau kula niki puasa kodok niku, ya contohnya setelah kita menjalankan puasa Ramadan, kita ini ada puasa sunnah namanya sunnah puasa Syawal yang 6 hari itu. Nah, kita kan pernah ya insya Allah alhamdulillah belum ya. Kita kali ini ada yang orang puasa itu ada batal karena sakit atau dalam perjalanan ya. Kue pas puasa kodone di bulan Syawal katanya itu, kalau kita lihat ya di bulan Syawal atau bulan Senin Kamis atau yang lainnya itu katanya kalau kita dikerjakan ya, contohnya pada hari Senin lah, kita lihatkan kodok. Nah, kalau kita kodok itu walaupun kita tidak niatnya puasa, apakah ya betul Pak Kiai, itu kita dapat puasa, bisa kodok dan juga bisa pahala hari Senin atau Kamis. Nah,
Yang lainnya setelah kita akan bertanya masalah ini gusla atau adus ya. Itu Pak Kiai katanya bilang itu ada niatnya ada guslu apa kata gusla apa guslu ya. Itu yang betul gimana Pak Kiai? Nah ini yang saya tanyakan lagi Pak Kiai ya. Kalau kita dalam hari Jumat itu kalau kita berhubungan intim dengan istri itu katanya sunnah ya. Sedangkan mandi itu hukumnya wajib. Nah, itu itu yang saya tanyakan itu wajib ya. Berarti kita harus mandi paginya hari Jumat, paginya itu mandi junub ya. Mandi junub itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan hari Jumat juga ada disunahkan untuk mandi li huduril Jum'ah ya. Nah, itu kita niatnya cuma yang saya tanyakan ini Pak Kiai, yang saya tanyakan itu saya niatnya cuma junub aja. Apakah itu kalau kita niatnya juga junub itu kita sama bisa apakah bisa kita sekaligus puasa atau mandi dengan Jum'ah ya. Kalau kita sih petani ya biasa harus macul atau apa kita harus mandi lagi nggak apa-apa. Tapi ini yang saya tanyakan itu orang yang golongan PNS ya, yang di kantoran masa udah di kantor mau mandi adus Jumat. Itu saja Pak Kiai ya, mohon penjelasannya dan saya juga mohon doa yang sebenarnya itu ya untuk mandi besar atau mandi junub. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama dan yang ketiga sama. Intinya pertanyaannya adalah bisakah perkara yang wajib digabung dengan perkara yang sunnah? Intinya itu sama. Karena yang pertama tadi kodok puasa dengan puasa yang sunnah. Yang kedua mandi yang wajib dengan sunnah sama. Pertanyaannya adalah bisakah perkara yang wajib digabung dengan perkara yang sunnah? Jawabannya bisa. Niat itu kita adanya di dalam hati. Sampean punya hutang puasa, sampean bisa dikodok bareng dengan puasa Arafah, puasa Tarwiyah, silahkan. Dengan puasa Syawal boleh diniati kodok puasa sekaligus dengan puasa sunnah Tarwiyah atau Arafah atau puasa Syawal atau yang lainnya. Begitupun mandi bisa. Sampean yang main bengi sekiranya adusnya sekalian, cuma lawan pengen hitung adus Jumat mandinya harus setelah waktu subuh. Kalau sebelum subuh mandi junub nggak bisa digabung dengan mandi mau huduril Jumat. Karena untuk mandi yang akan pergi ke Jumatan itu akan terhitung jika setelah subuh. Jadi kalau mau bareng sekaligus mandinya dua-duanya bisa digawa, itu mandinya setelah subuh. Itu junub sekalipun dengan hudurul Jum'ah. Main kapan jam 1 ya mangga, kapan jam 2 ya mangga. Aduh saya subuh. Jadi kok kan Jumatan, orang usah adus maning wis mau sekalian dari siji. Iya pengen sekali kudu tas subuh. Nah masa dulu subuh ya tas subuh habis mana pengen Jumatan sih. Masih nomor loro apa ya? Orang nawaitul husla itu kan dari nahwu ya. Nawaitu itu fi'il dan fa'il. Al husla itu maf'ul. Maf'ul harus dibaca nasab. Alamat nasab isi mufrad nganggo fathah. Oh kowe jawaban lamun nahwu ta. Nawaitu niat sapa ingsun al husla ing adus.
cara ilmu nahune al-husla posisinya i'rabe menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus dibaca nasab, alamat nasab isi mufrad nganggo fathah. Weh aku dina aku tak tin. Kula pan neraken aku sampean ndongo. Tapi tak layan lama saya mempetakun aku tak layan yang pulang-pulang Jurbiah pulang Amri tinggal dina. Mangga menawi kirang puas mangga atau sing sejene tanggal malih mangga. Setengah jam waktunya luas mangga. Baik, ini ada aja benar nih Pak. Nah, Islam Irofil Hadasil Akbari mulai Jumubin Fadil benar. Liang mandi itu pernah saya dibahas sebenarnya waktu ini musola pesantren sing kulon kunjungan niatnya ngayah sebenarnya sih bebas. Lisan itu sebenarnya kan cuma bilafdi, cuma mengucapkan. Pada hakikatnya itu di dalam hati. Sampean kah kalau usah keter-keter bahasa Arab tak angel. Wis sampai pasti bane banyu ning bagian kepala ning ati niat ingsun adus ngilangaken hadas gede sangka junub apa sangka haid lan wong wadon wis ati wae cukup. Karena sing paling penting ning jero ning ati. Walaupun sampean lisan mengucapkan nawatul husla atine ora niat ngepos. Karena wa mahallun niat fil qalbi. Panggonane niat anane ning jero ning ati. Kenapa wong adus kudu ana niat? Karena memang apa sih kepentingan niat? Tamyizul ibadah bil ibadah, tamyizul ibadah bil adab. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain itu adalah niat. Membedakan antara ibadah dengan adat ya dengan niat. Makanya kenapa ibadah perlu niat, yaitu tamyizul ibadah bil adab. Pokoknya yang paling penting di dalam hati. Jadi kalau mau niat ya seperti tadi persis sudah cukup ya. Nah betul husla li rafil hal. Itu sebenarnya bahasanya wong kiai kuna komplit itu sebenarnya sih. Padahal niat ingsun ngilangkan hadas gitu cukup sebenarnya sih ya. Coba kiai kuna aku budugan sedawan-dawan, aduh saya sedawan-dawan. Nawatul husla li rafil hadas akbari minal jarabat fadlitan supaya wis kalian komplit lah. Itu memang wong NU zaman kuna memang sip lah. Sebenarnya kalau mau diambil singkat ya tadi ya cukup sudah. Nawatul husla minal janabah cukup ya. Manggal itu nih. Pak Guru, nama Mangga. Ulah tentang let, canggih kan zaman canggih. Ulah pernah niku menemukan YouTube gak? Jadi kan wonten boneka tapi berupa kayak wong. Sampai terjadinya sampai ya berarti sampul ya saya wong. Iya. Gua dihukum pripun apakah itu diwajibkan seperti itu sampai terjadinya ya sampul lah apa boneka yang uang pas kopor itu hukum apa. Kalau dengan boneka ya selama tidak inzalul mani, tidak mengeluarkan sperma yang nggak wajib mandi. Tapi kamu bilang yang berapa Ya gue wong si nafsu sing nafsu yang boneka ya sungkan lah. pas kayak wong jiblet ya kayak wong dia pakai wong kan. Ya apa sih dengan sampean ya kejejer ya gue. Ayo ayo tuh kan. Bisa ayo ini yang kayak patung meneng bae. Sing waras ya sungkan. Itu suaranya kan. Di kono ya. Pepek kayak memang.
Dikritiknya ya, Bu. Dikritiknya. Jangan sampai. Wis saiki emang enggak aku takon. Umur sampe duwe bodoh. Tangan sampe gremut-gremut barangnya gue sing ning anane gue di patung mau baju habis ora. Wajib ana baju batal ora budune. Ya boleh, Bu. Ya aku. Wis sampe dia bodoh. Tangan sampe gremut-gremut barangnya ke mau. Bonekane atau kulitnya di mek, susune di mek, batal ora budune. Ngomongnya kamu Kita mandi itu benar. Ya kalau keluar sperma ya wajib mandi karena keluar spermanya. Keluar sperma itu tidak harus dengan bil fi'li, dengan kita lakukan, berpikir saja kita lalu lamun metu mani ya wajib harus tanpa disentuh sekalipun. Namanya keluar sperma itu ya wajib mandi. Patokannya keluar kalau masalah keluar sperma itu tidak harus dilakukan dengan tangan kita, dengan tangan istri kita. Kita melihat nonton porno atau di metu mani ya wajib ada walaupun tanpa disentuh. Tuh maksudnya ya. Bisa nonton YouTube bareng-bareng bebas. Nonton sepisan nongol terus. Tapi ya kadang Iya juga sih. mangga liane mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara mani, wadi, dan wadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sing keluar sangka kelaminnya wong lanang itu bisa telung jenis. Pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga wadi. Mani itu pasti dengan syahwat, tadafuk auladzatun, muncrat atau mungkin nggak muncrat karena saking secuile yang kalau dinabai mainnya kentokan akhirnya dimuncrat, tapi merasakan ladzah, paham ladzah, kenikmatan itu mani. Atau baunya itu kayak adonan, kayak bambunya kah. Kalau madhi syahwat tinggi, keluar cairan putih, tidak merasakan nikmat. Contoh sampean bojone langkan iki kene nglamun pe bojone wong. Nglamun bojone wong intisar tanggal 1 karena intisar urip barangnya syahwat tinggi tapi tidak merasakan nikmat, dibuka dicekel goding lunyuk leler-leler kayak arane madhi. Beda, mani wajib adus belum tentu batal wudu, tapi kalau madhi tidak wajib mandi, tidak wajib mandi tapi batal wudu. Yang satu wadi itu biasanya uang sing biasa nggawa barang abot toli ngeden akhirnya keluarlah cairan, itu wadi. Jadi kalau mani itu pasti dengan tadafuk auladzah, muncrat atau dengan rasa nikmat. Kalau madhi dengan syahwat tapi tidak merasakan nikmat, saking tingginya akhirnya keluar cairan, namanya madhi. Kalau wadi biasanya ketika orang membawa beban berat keluarlah cairan, itu namanya wadi. Dengan madhi hukumnya sama, najis. Kalau mani nggak najis, kalau mani najis sampai najis orang gone. Mani nggak najis tapi wajib mandi, tapi bisa mani nggak batal wudhu, ya. Kalau madhi dan wadi itu nggak wajib mandi tapi batal
Pripun? Cekap boten kira-kira. Misalnya kalau warna kuning kan, warna kuning kan, warna kuning kan. Kuning. Ini maksudnya apa kan? Ya kuning anarane. Kadang-kadang apa orangnya ada yang misalkan itu orang tapi ya beli berasa nikmat ya pakai mandi apa mandi. Lamun ning kitab sih, di kitab ya. Bahwa yang namanya madhi ataupun wadi maun abyadun, air yang putih, bukan asfarun ya. Namun bisa saja terjadi mungkin kuning ada penyebab lain dalam tubuhnya, aku orang ngerti. Bisa jadi karena kesehatan atau apalah, kurang paham. Tapi kalau dalam keterangan yang kita fikih sih ya madi maupun wadi maun abyadun, air yang putih, penyebabnya saja yang berbeda. Kalau mani jelas lah, kalau mani sih lagi turu ke tangi ya warah tangi lagi turu kare mani sih beda kojotan itu war. Ya itu sudah kodrat wong lanang wong wadon ngalami sama, laki-laki dan perempuan itu sama mana itu, bahkan mungkin lebih dahsyat wong wadon daripada wong lanang. Dan ciri-cirinya udah kelihatan kalau mani, baunya, kemudian keluarnya, rasanya udah kelihatan. Mangkal itu nih. Iya. Tapi batal wudune dan terhitung najis. Iya. Kalau mani tidak terhitung najis kecuali manine wong lanang sing manjing ning farjine wong wadon terlimet tu maning karena wis campur karo ning jero najise. Tapi kalau murni mani yang keluar itu enggak najis. Makanya Rasulullah pernah man sholat nganggo pakaian sing pakaian ana mani sing wis garing ning Siti Aisyah dikerok manine dinggo nggo sholat pakaiannya. Iku murni mani, kayak wong ngimpi kan murni mani. Sampai ngimpi dorotan sarung dinggo sholat gak masalah. Kalau mani, karena mani tidak terhukumi najis. Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah mengalami sholat dengan adanya mani yang sudah kering di Siti Aisyah cukup dikerok, wis digo mani gue sholat nggak masalah. Mangga cekap boten cekap ngomong mani mangga mengeluarkan mani apa bukan di tempatnya atau disebut ngocok lah ya. Iya. Apakah itu dosa dan tergolong berzina? Isi intinya bagaimana hukumnya ngocok saya iya bagaimana hukumnya ngocok. Oke sekarang ini khurujul mani atau inzalul mani bil yadi, bahasa Arab ngetok namani karo tangan. Sing ora dosa mong siji ngetok namane nekang toto saka tangane bojone iku boten dosa. Ngawat tangane dewek ya pada bae dosa, maksiat kahitunge. Tangan bojone piye? Boten. Jadi lamun sampai pengen beli dosa, nyewa tangane bojone. Aja tangane dewek. Bojo sekenti. Apa mar tangane tang? Wong bangga mikir tangane tang, guys. Bagaimana hukumnya dengan tangannya tetangga? Ya nggak boleh. Ada saja. Termasuk apa? Golongan berzina apa enggak gitu. Kalau berzina atau tidak tergantung pandangan fikih ataupun tasawuf. Kalau pandangan orang tasawuf ya mata dilengakan wong wadon susune gede ya menene zina, zinane mata jare wong ahli tasawuf. Tangan duwil wong wadon dudu mahram ya menene zina, zinane tangan jare wong ahli tasawuf. Tapi zina yang walaupun jare ahli tasawuf itu tergolong zina umpama zina yang anggota tidak sampai ke arah wajibnya dijilid, tidak. Maksiat sih maksiat tapi tidak masuk kategori dijilid
atau dirajam. Orang punya istri masih dia ngocok baik terus dihukumi arane zina muhson, ya tidak. Atau bujang perawan, pegawai tukang ngocok, ya ari masih dosanya ya tetap dosa, cuma tidak sampai kepada hukum dijilid. Jilid itu kan nanti karena pada 100 kali dipukul dengan orang yang paling kuat, kalau masih hidup nanti dibuang 2 tahun dan 1 tahun, diasingkan. Itu namanya dijilid. Kalau dirajam itu bagi orang yang zina muhson, punya istri punya suami kok zina dengan orang lain, itu namanya zina muhson. Itu harusnya dirajam, dipendem garing dasepain dhuwur, dibatani kuwatu samatine. Hukum Islam yang sebenarnya itu. Bahkan aja pada gaya apa di negara hukum Islam. Kalau orang kira-kira. Makanya bagaimanapun orang yang berzina lebih baik itu menutupi aib. Mangga itu nek. Atau kurang puas ya mangga, pipun. Kang Toto. Ya, pengadilan anger ge tak kawan lah. Ada para motor. Orang apa-apa karena memang fikih harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Benar. Kita bukan kon musola ngobrolnya kayak mengkenen musola, bukan. Ini walaupun seperti ini adalah kita majlis ilmu loh. Ilmu Pak. Ini majlis ilmu tetap. Enggak. Iya. Enak ora? Coba ulangi. Iya, Pranta. Coba ulangi. Wadone sini kocok. Ya enak ora. Jangan tangan loh. Kalau itu terjadi bagi suami istri ya bebas. Apa ibaratnya kayak nandur, pan maju mangga, pan mundur mangga, pan mengker mangga, pan miring ya mangga, pan 69 ya mangga, 96 ya mangga. Kalau itu terjadi bagi suami istri, aja kalau tangga. Yang penting jangan didubur. Kalau dubur haram, nggak boleh. Sudah ada jalannya kok didubur, walaupun isi sendiri haram, nggak boleh kalau didubur. Tapi kalau bagian depan bebas sampean, pandipel nganggo ilate ya mangga. Walaupun ya ada ulama yang mengatakan makruh ra'yul atau ingdarul farji, itu melihat farji, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Cuma itu saja hukumnya. Kalau masalah yang lainnya bebas. Karena itu yang penting satu, istri sendiri. Yang keduanya jangan di bagian dubur, itu tetap haram. Oli. Jadi prakteknya bisa. Habis ngalami kabel. Penting ada motor dewe. Telepon cekap tak? Cakap Pak. Ya itu. Cekap. Nggih. Mugi-mugi mawon wonten manfaate walaupun sekedhik. Yang penting kita niat tugi ta'lim wa ta'allum, sedikit banyaknya yang namanya ilmu itu sangat bermanfaat, minimal untuk diri kita dan keluarga kita, itu yang paling penting. Dan dari saya kurang lebihnya barangkali dalam penyampaian kurang sesuai
karena memang materinya seperti ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong adingin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa khalilina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallam tabaraka wa ta'ala wa sadatina sahabat rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya mufatihal abab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya riyadhal muttaqina aghithna ya Allah yaqdi hajatina wa yassir umurana wa hasil maqasidina fi umuri dunya wa din. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa zawjana wa auladana wa talamidana wa man hadara fi hadzal majlis min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli janni min ahli jahli wa syarri wa dhair wa ahli nar. Tawakkalna ilaika ya rabbana wa fawadna amrana ilaika ya fattahu ya wahhab ya basit. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.